Pemerintah mengumumkan dalam 2 hari berturut-turut penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia menembus angka 1.000 kasus per harinya. Lalu, apa saja faktor penyebabnya dan bagaimana sebenarnya data penyebaran dari kasus positif virus corona? Kita akan bersama-sama mengulasnya dalam lonjakan kasus COVID-19 jelang new normal. Yang pertama kita akan pantau dulu bagaimana data perkembangan kasus COVID-19 yang positif di Indonesia mulai dari tanggal 7 Juni hingga tanggal 11 Juni. Kita lihat bersama terjadi peningkatan kasus, terutama di tanggal 9 dan 10. Ini kasus positifnya menembus angka lebih dari 1.000 penambahan perharinya. Di kemarin bahkan ini lebih dari 1.200 ya. Sementara untuk hari ini memang terjadi penurunan, tapi jumlahnya ini masih tinggi. Hampir 1.000 kasus, kita lihat bersama di sini. Berdasarkan sumber dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kita bisa lihat bersama inilah kasus penambahan dari positif virus corona. Apa sebenarnya kemudian yang menjadi faktor penyebab terjadinya peningkatan kasus atau penambahan kasus positif di Indonesia? Ini adalah data yang kami dapat dari ahli epidemiologi dan biostatistik FKM UI yang menyebutkan ada setidaknya 3 hal yang bisa menjadi faktor penyebab lonjakan kasus positif COVID-19 terjadi. Yang pertama adalah jumlah tesnya bertambah. Artinya jika jumlah tes bertambah, jumlah orang yang dites pun meningkat dan hasil yang terdeteksi juga jumlahnya meningkat. Yang kedua, adanya penumpukan hasil laboratorium. Apa artinya? Artinya ini adalah hasil-hasil lab beberapa hari diumumkan kemudian pada satu hari yang sama. Ini pun dikonfirmasi oleh ahli dari FKM UI yang menyebutkan bahwa hal ini memang sering terjadi di Indonesia berdasarkan analisis dan laporan yang mereka lakukan begitu. Yang ketiga, ini yang sama-sama kita takutkan ya. Terjadi lonjakan kasus positif karena memang transmisi meningkat. Artinya penyebaran virus corona ini masih terus terjadi dan terus meningkat di Indonesia. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan? Berikut ini adalah pernyataan dari ahli kesehatan masyarakat Universitas Indonesia. Hasil analisis kami juga memperlihatkan semakin sedikit orang yang tinggal di rumah pada masa PSBB itu kasus akan meningkat. Nah, kalau kasus sudah meningkat, sebetulnya PSBB bisa diketatkan lagi. Jadi, artinya pelonggaran PSBB itu bukan tidak bisa diketatkan lagi. Jadi, kalau kasusnya meningkat, untuk menjaga supaya tidak terjadi epidemi yang luas, bisa saja kita lakukan PSBB lagi seperti yang sudah pernah dilakukan. Nah, jika terjadi lonjakan kasus kembali, ini harus segera bisa dideteksi, bisa diisolasi, dan juga pelayanan kesehatannya harus siap untuk melakukan perawatan pasien-pasien dengan COVID-19 ini kalau terjadi lonjakan kembali. Jadi itu harus siap sebetulnya waktu saat melakukan PSBB transisi. Itu tadi ya faktanya peningkatan kasus ini masih terus terjadi di Indonesia di masa jelang menuju ke new normal. Kita akan lihat bersama, ini dia provinsi-provinsi yang memiliki kasus COVID-19 yang tinggi. 3 diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Kita akan ke Sulawesi Selatan terlebih dahulu. Ini dia angkanya, terjadi kasus positif yang tinggi, terutama di 9 dan 10 Juni kemarin ada peningkatan kasus lebih dari 180 orang yang kemudian dinyatakan positif COVID-19 di Sulawesi Selatan. Di hari ini, di 11 Juni juga terjadi peningkatan 141 kasus. Lalu seperti apa di Jawa Timur? Di Jawa Timur jumlah kasusnya juga terus meningkat. Dari 220 meningkat menjadi 273 dan hari ini ada 297 orang yang kemudian dinyatakan positif COVID-19. Sementara itu di DKI Jakarta, ini dia. Tren kasusnya memang dari tanggal 9, 10 hingga 11 berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan terjadi penurunan. Tapi lagi-lagi masih saja ada orang-orang yang kemudian dinyatakan positif COVID-19. Peningkatan kasus positif COVID-19 ini masih terjadi dan terjadi di saat penerapan PSBB transisi untuk kemudian menuju ke new normal. Dan hal ini pun mengingatkan kita untuk kembali sadar akan pentingnya terus disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa untuk terus menggunakan masker, menerapkan physical distancing, jarak aman 1 meter hingga 1,5 meter antar orang, dan harus selalu ingat untuk menghindari kerumunan.